wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, kesempatan kali ini dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara kita masuk di pertemuan kelima. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sempat saya bahas. Ada beberapa hal, beberapa materi yang berkaitan dengan instrumen administrasi negara. Kemarin mungkin di pertemuan yang keempat kemarin sempat saya singgung terkait tentang instrumen hukum administrasi negara ini apa saja. Nah, sekarang ini di pertemuan kelima ini kita akan fokus membahas berkaitan dengan hal tersebut. Oke, langsung saja kita akan masuk di slide selanjutnya. Bahwa kita mengenal di sini ada 6, tepatnya instrumen yuridis pemerintahan, instrumen yang ada di dalam hukum administrasi negara. Yang pertama ada peraturan perundang-undangan, kemudian yang kedua peraturan kebijakan, yang ketiga peraturan tata usaha negara, yang keempat ada sarana keperdataan, kelima perizinan, dan yang keenam rencana. Nah, kemudian kita mengenal terlebih dahulu definisi dari instrumen yuridis itu apa. Jadi, instrumen yuridis pemerintahan itu adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk administrasi negara dalam melaksanakan suatu tugas. Nah, instrumen pemerintahan ini merupakan bagian dari instrumen penyelenggaraan negara secara umum. Pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara di negara Indonesia paling tidak dilakukan oleh 3 lembaga atau 3 organ, yaitu eksekutif, pemerintah, kemudian legislatif atau DPR, dan yang ketiga adalah yudikatif, MA atau MK, yang mungkin teman-teman juga sudah tahu ya terkait tentang 3 organ atau lembaga pemerintahan ini. Nah, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara ini, masing-masing organ negara tersebut diberikan kewenangannya untuk mengeluarkan instrumen hukumnya, begitu. Nah, kemudian pelaksanaan fungsi pemerintahan ini mungkin nanti secara gambaran umumnya ya. Jadi terkait tentang pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan melalui penggunaan instrumen-instrumen pemerintahan. Nah, instrumen tersebut diperlukan agar fungsi pemerintahan atau fungsi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat itu dapat terlaksana secara efektif. Oke, instrumen pemerintahan ini merupakan bagian dari instrumen penyelenggara negara secara umum. Jika berbicara tentang instrumen pemerintahan itu tidak lepas dari alat dan sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Jadi masing-masing dari organ negara tersebut diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut dibutuhkan alat-alat kelengkapan seperti alat-alat atau instrumen dari organ pemerintahan tersebut. Nah, berkaitan dengan instrumen yuridis di sini, instrumen yuridis khususnya dalam instrumen pemerintahan sini dipergunakan untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan seperti perundang-undangan, kemudian keputusan-keputusan, kemudian peraturan kebijakan, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan dan lain sebagainya. Instrumen hukum ini akan menjadi dasar yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Seperti nanti akan ada beberapa instrumen yuridis pemerintah tadi yang akan kita kaji atau kita bahas lebih fokus nanti. Nah, mengulas lebih lanjut bahwa di negara kita, negara Indonesia ini tidak menganut suatu sistem kekuasaan yang disebut dengan distribution of power atau pembagian kekuasaan, sehingga dengan sentralnya berada pada pemerintahan Indonesia yang pembagian kekuasaan ini kan sistemnya sentral berada pada pemerintahan Indonesia, di mana sebagian kekuasaannya itu yudikatif dan kekuasaan legislatif oleh eksekutif. Jadi kekuasaan yang dimiliki eksekutif dalam bidang yudikatif oleh presiden,
namun harus dengan persetujuan DPR. Sedangkan kekuasaan eksekutif dalam bidang legislatif meliputi menetapkan perpu dan peraturan pemerintah seperti itu. Kemudian ada salah satu ahli di dalam bidang hukum administrasi negara ataupun hukum tata negara mengatakan bahwa hukum material mengatur perbuatan manusia. Peraturan, norma di dalam hukum administrasi negara memiliki struktur yang berbeda dibandingkan dengan struktur norma hukum perdata maupun pidana. Seperti itu. Jadi, dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain sebagainya yang masuk dalam public domain atau milik publik. Nah, pemerintah juga menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan tersebut, serta urusan berkaitan dengan kemasyarakatan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan atau peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan instrumen yuridis pemerintah. Nah, sebelum menguraikan macam-macam instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah tersebut, yang mana digunakan untuk menjalankan tindakan pemerintah, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa saya sampaikan bahwa mengenai struktur norma dalam hukum administrasi negara yang dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami instrumen hukum pemerintahan atau norma hukum yang terdapat dalam hukum perdata dan atau pidana dapat ditemukan dengan mudah dalam pasal tertentu. Misalnya ketentuan tentang apa itu pembunuhan atau apa itu perjanjian. Kemudian seperti itu untuk menemukan norma dalam hukum administrasi negara harus dicari tahu dulu dalam semua peraturan perundang-undangan yang terkait, sejak tingkat yang paling tinggi dan bersifat umum atau abstrak sampai yang paling rendah yang bersifat individual atau konkret. Nah, bedanya seperti itu. Kalau mungkin dalam hukum pidana perdata itu ada KUHP dan KUHPER yang khusus. Kalau pidana misalkan pembunuhan, lihat pasal yang terkait pembunuhan, dilihat di situ unsur-unsurnya seperti apa. Kemudian kalau dalam lingkup perdata, dalam hal perjanjian, dilihat juga terkait tentang pasal yang mengatur tentang perjanjian. Namun kalau dalam hukum administrasi negara, perlu terlebih dahulu kita mengulik beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum administrasi negara tersebut. Nah, kemudian menurut pendapatnya Prof. Indro Harto, bahwa dalam suasana hukum tata usaha negara itu kita menghadapi berlapis-lapisnya norma-norma hukum yang harus diterapkan. Tidak begitu saja kita temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tata usaha negara yang satu dan lainnya saling berkaitan. Untuk mengetahui kualifikasi, sifat keumuman, dan kekonkretan norma hukum administrasi, perlu diperhatikan mengenai objek yang dikenai norma hukum atau adresat dan bentuk normanya, begitu. Nah, dengan kata lain, kepada siapa norma hukum itu ditujukan, apakah untuk umum atau untuk orang tertentu, seperti itu. Yang mungkin nanti berkaitan dengan instrumen yuridis pemerintahan yang akan kita pelajari bersama ini. Jadi memang kalau untuk hukum administrasi negara itu ketika ada permasalahan banyak peraturan yang memang harus digali dan dikaitkan dengan hal atau peristiwa konkret yang memang terjadi. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait tentang peraturan perundang-undangan. Bahwa peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang in abstracto atau general, norma yang sifatnya mengikat umum, berlaku untuk umum, dan tugasnya adalah
mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general. Secara teoritis, istilah perundang-undangan atau legislation mempunyai dua pengertian. Yang pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses pembentukan peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan perundangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oke, kemudian ini menurut beberapa undang-undang, peraturan perundang-undangan juga dapat diartikan misalkan dalam penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 mengartikan peraturan perundang-undangan sebagai semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga mengikat untuk umum. Begitu juga terdapat di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mengartikan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Oke, seperti itu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini menentukan bahwa sumber hukum dari segala sumber hukum negara yang antara lain adalah Pancasila, penempatan Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber negara, antara lain sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara. Itu juga kemudian dasar filosofis tersebut termuat di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ini yang harus patut untuk diperhatikan. Serta Undang-Undang Dasar 45 pun juga yang merupakan sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu juga memuat hukum dasar negara yang merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kemudian ini ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Bahwa peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas. Kemudian, peraturan perundang-undangan bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas dan konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. Kemudian, ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Pencantuman klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Ini tiga hal berkaitan dengan ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Jadi bahwa peraturan perundang-undangan itu juga ada sifatnya dia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, sehingga ada nanti kemungkinan untuk dilakukannya peninjauan kembali atas diterbitkannya peraturan tersebut. Oke, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan peraturan kebijakan. Nah, peraturan kebijakan ini keberadaannya tidak terlepas dari kewenangan bebas dari pemerintah yang dikenal juga dengan Fresh Air Mission. Jadi Fresh Air Mission ini merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bagi pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Jadi Fresh Air Mission ini diberikan karena fungsi pemerintah antara lain menyelenggarakan kesejahteraan umum, berbeda dengan fungsi yudisial yang bersifat menyelesaikan sengketa, begitu ya. Jadi fungsinya adanya peraturan kebijakan atau Fresh Air Mission ini adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Nah, putusan yang diambil oleh pemerintah itu lebih mengutamakan pada capaian tujuan daripada sesuai dengan sesuai juga dengan haknya. Begitu. Nah,
Meskipun pemerintah diberikan ruang gerak kebebasan dalam hal ini dalam mengkaji atau menerbitkan adanya peraturan kebijakan, namun dalam kerangka negara hukum kebebasan tersebut tidak digunakan tanpa batas. Jadi ada batasan-batasan juga yang menjadikan koridor untuk nanti dapat dipergunakan aturan tersebut. Yang pertama, ditujukan untuk melaksanakan tugas layanan publik. Kedua, merupakan tindakan yang aktif dari administrasi negara. Nah, kemudian tindakan tersebut dimungkinkan oleh hak yang kemudian diambil atas inisiatif sendiri, kemudian dimasukkan untuk menyelesaikan perusahaan penting yang secara tiba-tiba, dan yang terakhir yang pasti itu dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan demikian dalam peraturan kebijakan ini ada beberapa hal yang dalam prakteknya penyelenggaraan pemerintah pers atau press Hermesen ini dilakukan dalam hal yang pertama, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in concreto terhadap suatu masalah tertentu. Padahal masalah tersebut merupakan penyelesaian yang segera, begitu. Nah, misalnya dalam menghadapi suatu bencana alam ataupun wabah penyakit menular seperti yang sekarang ini terjadi di negara kita, pandemi virus corona, maka untuk dapat mengantisipasi tersebut karena adanya keadaan darurat, maka aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun rakyat tersebut. Nah, tindakan mana semata-mata timbul atas prakarsa sendiri, sehingga dimungkinkan untuk diterbitkannya adanya peraturan kebijakan atau press Hermesen tersebut. Kemudian dimungkinkan lagi yang kedua, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yang menjadi dasar bagi aparat pemerintah dalam memberikan kebebasan sepenuhnya. Misalnya dalam menerbitkan atau dalam pemberian izin berdasarkan pasal 1 izin berkaitan dengan izin HO itu bahwa setiap pemberi izin bebas untuk menaksirkan pengertian menimbulkan keadaan bahaya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Nah, ini bisa berkaitan dengan dalam pemberian izin ketika menaksirkan pengertian menimbulkan keadaan berbahaya, ini masih ada penafsiran yang bebas terkait tentang itu, sehingga dimungkinkan adanya diterbitkan peraturan kebijakan tersebut karena dalam menafsirkan pengertian tersebut masih sangat luas, sehingga pemerintah ada peluang untuk menerbitkan peraturan kebijakan berkaitan dengan salah satu contohnya adalah pemberian izin HO. Nah, yang terakhir dimungkinkan karena hal adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya adalah aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah, pemerintah daerah bebas untuk mengelolanya asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber-sumber yang sah, sumber-sumber yang memang benar tahu awal mula dari misalkan tadi sumber dana keuangan daerah tersebut berasal dari mana, seperti itu. Nah, kemudian saya membaca bukunya Dr. Ridwana R yang berjudul Hukum Administrasi Negara. Dalam bukunya beliau mencantumkan pendapat dari ahli hukum administrasi negara juga, yaitu Syahran Basah. Beliau berpendapat bahwa pelaksanaan dari peraturan kebijakan ini atau press Hermesen ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena secara moral jadi pertanggungjawaban ini langsung pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana peraturan ini harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua berkaitan tentang keputusan tata usaha negara. Jadi keputusan tata usaha negara ini merupakan keputusan tertulis dari administrasi negara dan mempunyai akibat hukum. Nah, jadi keputusan tata usaha negara itu sendiri
menurut beberapa ahli di dalam hukum administrasi negara, jadi istilahnya ketetapan yang sudah memiliki pengertian teknis yuridis, yaitu sebagai ketetapan MPR yang berlaku keluar dan ke dalam. Nah, kemudian ada unsur-unsur di dalam keputusan tata usaha negara. Bentuk dari keputusan tata usaha negara ini adalah berupa ketetapan. Sehingga adanya unsur-unsur ketetapan dalam hal ini yang pertama yaitu pernyataan kehendak sepihak. Kemudian yang kedua dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Yang ketiga didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik. Yang keempat ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual. Dan yang terakhir dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi. Nah, yang pertama berkaitan tentang pernyataan kehendak sepihak. Ini biasanya disampaikan secara tertulis. Jadi pernyataan kehendak sepihak secara tertulis yang berupa tindakan hukum administrasi atau tindakan hukum sepihak yang mana di sini berkaitan juga tentang hubungan hukum publik yang berkaitan juga bahwa hubungan hukum publik berbeda halnya dengan hubungan hukum dalam bidang perdata yang selalu bersifat dua pihak. Nah, kita akan membedakan ya yang kemarin sampai saya sampaikan bahwa kalau pernyataan sepihak artinya itu kan berkaitan hanya salah satu pihak saja yang menentukan. Berbeda dengan lingkup bidang perdata yang mana sifatnya itu dua pihak. Kalau unsur keputusan tata usaha negara atau ketetapan yang berupa pernyataan kehendak sepihak ini ada hubungannya dengan hubungan hukum publik yang kemudian berbeda dengan hubungan hukum secara keperdataan. Oke, kemudian karena dalam hukum perdata di samping ada kesamaan kedudukan juga ada asas otonomi di situ, di mana berupa kebebasan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan hubungan hukum atau tidak, serta untuk menentukan apa isi hubungan itu kalau dalam ranah perdata begitu ya. Nah, namun kalau dalam ranah publik atau di sini berupa ketetapan tersebut yang mana pernyataan kehendak sepihak, kemudian bahwa sebagai wujud dari pernyataan kehendak sepihak tersebut, pembuat dan penerbit keputusan hanya berasal dari pihak pemerintah, tidak tergantung pada pihak lain. Jadi kan di sini juga ketetapan tersebut memang yang berwenang untuk menerbitkan itu adalah pihak pemerintah. Fokusnya kita dalam hukum administrasi negara. Kalau fokusnya dalam hukum administrasi negara, pernyataan kehendak sepihak itu ya dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Begitu. Nah, kemudian yang kedua dikeluarkan oleh organ pemerintah. Jadi di sini keputusan itu merupakan merupakan suatu wujud dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, hampir semua organ kenegaraan dan pemerintah itu berwenang untuk mengeluarkan keputusan. Dalam praktek, kita mengenal keputusan yang dikeluarkan oleh organ-organ kenegaraan seperti keputusan Majelis Pemusatan Rakyat atau MPR, keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, keputusan Presiden, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, keputusan yang dimaksud di sini hanyalah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku administrasi negara. Jadi, keputusan yang dikeluarkan oleh organ-organ kenegaraan tidak termasuk dalam pengertian keputusan yang berdasarkan pada hukum administrasi negara ini. Jadi, yang dimaksud keputusan di sini adalah yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku administrasi negara. Nah, jadi kalau dilihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, terutama dalam pasal 1, di situ pemerintah sendiri, yang dimaksud dengan pemerintah atau tata usaha negara itu adalah administrasi yang melaksanakan fungsi
untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, baik urusan pemerintah di pusat maupun urusan pemerintah di daerah. Begitu. Jadi jadi di dalam organisasi itu kan beragam lembaga ataupun organ pemerintahannya, dan yang dipersamakan dengan organ pemerintah pun juga menunjukkan bahwa pengertian badan atau pejabat TUN atau pejabat tata usaha negara itu memiliki cakupan yang masih sangat luas, yang berarti luas pula pihak-pihak yang dapat diberikan wewenang pemerintahan untuk membuat dan mengeluarkan keputusan. Namun kita tetap berfokus bahwa keputusan ini pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah yang memiliki jabatan di tata usaha negara atau yang memiliki fungsi melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, unsur ketetapan di sini yang ketiga berkaitan tentang berdasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih konkretnya bahwa di sini keputusan itu adalah hasil tindakan hukum pemerintah, sehingga dalam negara hukum, negara kita sendiri, setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas yang berlaku di negara kita sendiri sebagai negara hukum, bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, pemerintah harus tunduk pula pada asas legalitas sebagaimana telah dirumuskan di dalam produk hukum kita di negara kita sendiri. Kemudian juga prinsip pemerintahan berdasarkan undang-undang. Jadi esensi dari asas legalitas itu adalah wewenang, yang mana merupakan suatu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Begitu. Jadi sudah jelas bahwa kita menganut asas negara hukum yang mana ada berkaitan tentang asas legalitas, sehingga apa yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Kemudian yang keempat, unsur-unsur ketetapan di situ ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual. Nah, arti dari konkret individual sebenarnya juga yang terakhir juga abstrak. Ini ada di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86, Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang lama, sebagaimana mendefinisikan bahwa sifat konkret individual dan final. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa konkret itu artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud. Jadi seperti misalkan keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri sipil. Nah, itu kan jelas ya, berwujud. Jadi ada keputusan yang diterbitkan oleh Dinas Perizinan berkaitan tentang izin usaha. Nah, izin usaha itu kan diterbitkan dalam surat keputusan mendirikan izin bangunan. Nah, surat keputusan itu kan sifatnya berwujud dan konkret. Nah, itu arti dari konkret. Kemudian individual, artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama yang terkena keputusan tersebut. Nah, latun ini memang harus jelas yang dituju, seperti SK tadi. SK dalam penerbitan izin bangunan. SK tersebut kan ditujukan kepada seseorang. Terlebih juga berkaitan tentang surat keputusan di mana terkait tentang pembuatan atau pelebaran jalan, yang mana orang-orang yang terkena dampak dari keputusan tersebut dijelaskan secara konkret, nama panjangnya, kemudian identitasnya secara detail, alamat, kemudian usia, kemudian pekerjaan itu harus disebutkan secara jelas. Dan yang terakhir adalah final. Ini sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Definitif di sini artinya keputusan yang masih memerlukan
keputusan yang sudah tidak perlu memerlukan lagi adanya perubahan. Jadi sudah definitif, sudah ditandatangani dan dicap bahwa itu sudah sah, diterbitkan dan sudah definitif. Nah, kemudian keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir itu dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi. Menimbulkan akibat hukum di sini maksudnya adalah telah disebutkan bahwa dalam keputusan merupakan wujud konkret dari tindakan hukum pemerintahan, seperti itu ya. Secara teoritis, tindakan hukum kan berarti suatu tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Nah, tindakan hukum tersebut dengan demikian, tindakan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, khususnya di bidang pemerintahan atau administrasi negara. Berdasarkan paparan tersebut yang saya sampaikan mengenai tindakan hukum pemerintah tersebut, tampak bahwa keputusan merupakan instrumen yang digunakan oleh organ pemerintahan dalam bidang publik dan digunakan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Sebagai contoh, mengenai akibat hukum yang dimunculkan dari dikeluarkannya keputusan adalah pengangkatan atau pemberhentian seseorang sebagai pegawai negeri berdasarkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Nah, surat keputusan pengangkatan akan menimbulkan akibat hukum yang berupa apa? Ya berupa lahirnya hak dan kewajiban bagi pegawai negeri yang sebelumnya tidak atau belum ada. Begitu. Jadi akan timbul akibat hukum yang baru ketika surat keputusan pengangkatan pegawai negeri, otomatis hak dan kewajiban pun akan terbit. Nah, kemudian ada contoh lain lagi untuk surat keputusan pemberhentian yang akan menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak dan kewajiban bagi pegawai negeri yang bersangkutan yang sebelumnya telah ada tersebut. Begitu arti dari menimbulkan akibat hukum di dalam unsur ketetapan dalam instrumen yuridis hukum administrasi negara, begitu ya. Oke, begitu berkaitan dengan unsur-unsur ketetapan. Oke, saya lanjutkan. Di sini kita membahas tentang sarana keperdataan yang instrumen yuridis dari hukum administrasi negara yang ketiga, yaitu sarana keperdataan. Nah, sarana keperdataan ini merupakan jadi dalam melaksanakan tugas ada dua kedudukan pemerintah di sini ya, kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintah. Wakil dari badan hukum antara lain kedudukan hukum pemerintah berbeda dengan orang perseorangan atau badan hukum perdata pada umumnya yang diatur dan tunjuk pada ketentuan hukum keperdataan dan dapat melakukan tindakan hukum keperdataan. Penggunaan instrumen hukum publik merupakan fungsi dasar dari organ pemerintahan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sedangkan penggunaan instrumen hukum perdata merupakan konsekuensi dari paham negara kesejahteraan yang menuntut pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam memenuhi tuntutan tersebut, organ pemerintah tidak cukup jika hanya menggunakan instrumen hukum publik, tetapi juga menggunakan instrumen keperdataan, terutama guna mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat. Bentuk instrumen hukum keperdataan ini lazimnya dipergunakan oleh pemerintah, antara lain dalam hal perjanjian. Ya, perjanjian perdata biasa, perjanjian perdata dengan syarat standar, perjanjian mengenai pelaksanaan kewenangan publik, dan perjanjian mengenai kebijakan pemerintah. Ini dicontohkan sebagaimana dalam hal pemerintah kan itu juga erat kaitannya juga dengan kerjasama pihak yang lainnya. Nah, dalam melakukan suatu kerjasama, otomatis dalam pengadaan barang dan jasa diperlukan adanya suatu perjanjian. Nah, perjanjian ini yang masuk dalam unsur sarana keperdataan yang masuk dalam salah satu instrumen yuridis pemerintah, alat yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan tentang perizinan.
Izin ini merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Pemerintah menggunakan izin ini sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negaranya atau para warga atau masyarakat. Izin pada prinsipnya ini merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu secara umum. Secara umum itu dilarang. Kemudian dengan memberikan izin, penguasa itu memperbolehkan orang yang untuk melakukan tindakan tertentu tersebut yang sebenarnya dilarang, kemudian ada diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang karena persyaratan tersebut sudah dilakukan. Izin ini merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu yang merupakan hak dari pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu dengan prosedur dan persyaratan tertentu. Asal syarat-syarat dan prosedurnya sudah terpenuhi, maka izin tersebut akan terbit. Itu yang menjadi poin atau syarat dari instrumen yuridis pemerintah yang berkaitan dengan perizinan. Unsur-unsur perizinan ini ada antara lain merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan atau ketetapan. Jadi harus ada keputusan atau ketetapan tersebut terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa izin tersebut telah ada. Kemudian harus ada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, kemudian dikeluarkan oleh organ pemerintah, ditujukan untuk peristiwa konkret dan harus memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu. Begitu ya, sudah jelas terkait tentang perizinan. Oke, kemudian yang terakhir ini instrumen yuridis yang berkaitan tentang rencana. Dalam perspektif hukum administrasi negara, rencana merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang sifat hukumnya berada di antara peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan ketetapan. Nah, dengan demikian perencanaan ini memiliki bentuk tersendiri, patuh pada peraturannya sendiri dan mempunyai tujuan tersendiri. Rencana ini merupakan himpunan kebijakan yang akan ditempuh pada masa yang akan datang. Tapi bukan merupakan peraturan kebijakan, karena kewenangan untuk membuatnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau didasarkan pada kewenangan pemerintah yang jelas. Perbedaannya dengan peraturan kebijakan tadi ya, karena kalau peraturan kebijakan itu tidak berpatok pada peraturan perundang-undangan atau aturan yang ada. Namun kalau rencana di sini harus ditentukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada kewenangan pemerintah yang jelas. Rencana ini memiliki sifat norma yang umum abstrak, namun bukan merupakan peraturan perundang-undangan, karena tidak semua rencana mengikat umum dan tidak selalu mempunyai akibat hukum langsung. Jadi, rencana merupakan hasil penetapan atau keputusan oleh organ pemerintah yang dituangkan dalam bentuk ketetapan atau keputusan, tetapi bukan keputusan, begitu, karena di dalamnya memuat peraturan yang bersifat umum. Itu berkaitan dengan rencana yang mana bagian akhir dari instrumen yuridis pemerintahan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ini daftar pustaka atau referensi yang teman-teman bisa cari atau teman-teman bisa nanti kalau ada bukunya bisa membaca buku-buku tersebut. Kurang satu saya juga memakai bukunya Dr. Ridwan HR ya, mungkin nanti bisa ditambahkan di referensi atau daftar pustaka ini. Dr. Ridwan HR judulnya Hukum Administrasi Negara. Oke, begitu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Apabila memang ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di WhatsApp group atau forum diskusi e-learning, begitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Semangat selalu untuk tetap menjalani pembelajaran, terutama pembelajaran daring ini, begitu ya. Oke, saya cukupkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.